Shalom saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada. Kalau saudara masih menonton video ini, saya rindu memberkati saudara. Biarlah Tuhan sumber segala yang baik akan mengaruniakan semua yang baik kepada saudara, untuk saudara boleh terus hidup, menjalani kehidupan lebih dari para pemenang. Haleluya. Berapa banyak saudara yang pernah mendengar kisah tentang seekor Raja Wali yang menjalani kehidupannya sebagai seekor ayam? Jadi kisah ini berawal dari seorang petani yang menemukan sebutir telur Raja Wali di dekat peternakan dekat rumahnya. Petani ini berpikir, dia mengira bahwa telur ini mungkin adalah telur ayam. Dia membawa pulang telur Raja Wali itu dan menaruh di kandang ayam dekat rumahnya. Singkat cerita, telur Raja Wali ini dierami oleh induk ayam bersama dengan telur-telur ayam yang lainnya. Sampai kemudian tibalah waktunya telur Raja Wali ini menetas bersama-sama dengan telur ayam. Dan dia kemudian lahir, Raja Wali ini di lingkungan ayam, dan dia kemudian mulai diasuh oleh induk ayam. Dia diasuh oleh induk ayam dan kemudian dia mulai menjalani kehidupannya sebagai seekor ayam. Setiap hari dia mengais-ngais tanah, mencari cacing untuk menjadi makanannya. Sang Raja Wali ini yang tinggal di lingkungan ayam ini kemudian setiap hari belajar untuk menghidupi kehidupannya sebagai seekor ayam. Satu hari ketika mereka sedang bermain-main, si Raja Wali ini sedang bermain-main bersama dengan saudara-saudara ayamnya, mereka bermain di lingkungannya. Dia melihat seekor Raja Wali yang terbang melintasi tempat tinggal mereka. Raja Wali ini menatap Raja Wali yang tinggi itu, kemudian berpikir dalam hatinya, wah seandainya saya bisa sama seperti burung Raja Wali itu. Kemudian induk ayam berteriak, masuk, masuk. Dia membunyikan tanda bahaya. Anak-anak ayam yang lain lari masuk ke dalam kandang ayam, termasuk si Raja Wali ini kemudian masuk mengikuti saudara-saudara ayamnya. Mereka kemudian diperingati oleh ibunya. Jangan dekat-dekat dengan burung Raja Wali itu. Burung Raja Wali itu sangat perkasa, dia sangat kuat. Kita tidak akan sanggup menghadapi terkaman burung Raja Wali ini karena kita adalah bangsa ayam yang lemah. Singkat cerita, si burung Raja Wali muda ini penasaran di dalam dirinya. Dia rindu sekali bisa terbang sama seperti burung Raja Wali itu. Satu hari datang lagi burung Raja Wali yang perkasa itu, terbang mendekati pemukiman. Ketika ibu dari ayam-ayam ini membunyikan tanda bahaya, sang Raja Wali yang muda ini masih tertegun dan memandang Raja Wali yang terbang mendekati pemukiman mereka. Tanpa sadar, Raja Wali yang perkasa itu kemudian menukik tajam ke bawah. Dia menyambar anak Raja Wali itu karena dia tahu bahwa ini adalah anaknya. Dia kemudian menyambar anak Raja Wali ini dan membawa terbang tinggi ke tempat pemukiman mereka yang baru, ke tempat tinggal Raja Wali itu. Sang anak Raja Wali ini sangat ketakutan, tapi juga dia sangat bersuka cita ketika dia melihat, ketika sampai di tempat tinggalnya yang baru, dia melihat saudara-saudara Raja Wali yang lain. Yang Raja Wali itu sangat bersuka cita ketika sang Raja Wali yang baru datang ini sampai di tempat tinggal mereka. Anak Raja Wali yang lain mereka bersuka cita dan mereka mulai berkata, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Ayah Raja Wali ini berkata, nak, kamu harus mulai belajar terbang. Jadi dia membawa anaknya ini terbang tinggi. Ketika sudah sampai di tempat yang tinggi, dia menjatuhkan anaknya ke bawah. Sang anak yang baru ini kemudian jatuh dan mulai belajar mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia berteriak, ayah tolong. Tepat sebelum tubuh sang anak Raja Wali ini menghantam batu karang di bawah, ayahnya langsung menukik dengan cepat, mengangkat anaknya, membawa lagi terbang. Dibawa lagi terbang tinggi sampai ke atas, dijatuhkan lagi. Sebelum jatuh, sebelum menghampas batu karang, dia kemudian menangkap lagi, menyambar lagi, membawa terbang lagi ke atas. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai akhirnya sang Raja Wali muda ini bisa mengepakkan sayapnya dan mulai terbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mungkin terlihat sebagai satu kisah yang klasik. Tapi banyak orang di dalam kehidupan ini menghidupi kehidupannya sebagai seekor ayam. Kita tanpa sadar, kita pikir bahwa kita ini sama seperti seekor ayam.
Kita nggak sadar akan tujuan kita diciptakan. Kita lemah saat badai datang. Kita nggak berdaya saat menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Sampai kemudian kita nggak sadar bahwa kita memiliki kekuatan yang akan membawa kita terbang tinggi. Sama seperti burung Raja Wali. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara kalau ada masalah datang dalam kehidupan. Kalau saudara merasa lemah, saat saudara merasa tidak berdaya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat berkata, ini firman Tuhan akan menjadi jaminan buat saya dan saudara karena firman Tuhan ini adalah untuk saya dan saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat yang keempat berkata bahwa dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Saudara, percayalah bahwa sekalipun kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak. Percayalah, itu adalah jaminan buat saya dan saudara. Banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin melemahkan iman kita. Yang mungkin membuat kita sepertinya sedang terjatuh. Membawa kita kepada keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita lemah. Tapi saya mau katakan kepada saya dan saudara. Apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Tuhan dalam kasih-Nya yang tidak terbatas. Melihat saya dan saudara dalam kacamata sebagai seorang bapak Raja Wali. Dia melihat kita sebagai seseorang yang dapat terbang tinggi untuk mengatasi badai dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita memiliki mental seorang ayam. Kita nggak tahu bahwa kita memiliki hal yang luar biasa. Kita nggak tahu bahwa kita bisa terbang tinggi. Kita nggak tahu bahwa kita bisa mengatasi badai. Tapi kita belajar dari hari ini untuk memandang diri kita dari kacamata Sang Bapak Raja Wali. Dia tahu bahwa kita adalah anak-anak Raja Wali yang bisa terbang tinggi, bisa mengatasi masalah dalam hidup kita. Hal yang kita perlukan adalah mengubah cara pandang kita, mengubah cara berpikir kita. Berhentilah untuk memikirkan diri kita ini lemah, berhentilah untuk mengutuki diri kita sendiri, berhentilah untuk percaya pada kebohongan musuh yang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita lemah, kita tidak berdaya. Saudara, percayalah bahwa kita memiliki semua yang baik dalam diri kita. Kita memiliki semua yang Tuhan mau kita miliki untuk kita bisa terbang tinggi, mengatasi badai dalam hidup kita. Mulailah hari ini, bangkit, percayalah kepada firman yang adalah jaminan buat saya dan saudara. Apa yang Tuhan katakan tentang saya dan saudara di dalam firman-Nya, itu adalah jaminan, itu adalah perkataan, itu akan menuntun kita untuk mencapai hasil akhir dari kehidupan kita. Saudara, setiap hari saya belajar untuk memperkatakan hal ini dalam hidup saya. Saya belajar untuk bilang kepada diri saya sendiri, saya adalah saya menurut apa yang Tuhan katakan. Menurut apa yang firman Tuhan katakan. Saya memiliki semua yang menurut Tuhan harus saya miliki dalam hidup saya. Dan saya oleh karena kasih karunia Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan katakan saya sanggup. Saudara juga harus belajar untuk mengatakan hal ini dalam hidup saudara. Katakan bahwa kamu adalah kamu menurut perkataan Tuhan. Kamu adalah kamu menurut apa yang Tuhan katakan. Kamu memiliki semua yang kamu miliki untuk membawa kamu bangkit. Dan kamu dalam kasih karunia Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika masalah datang, sehingga ketika saudara menghadapi masa-masa sulit dalam hidup saudara, saudara bisa tetap menaikkan pujian saudara dan berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Kemudian saudara boleh terus hidup. Saudara bisa terus terbang tinggi dan menyanyikan pujian saudara. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ayat yang terakhir buat saya dan saudara dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Saudara, nantikanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan bertindak, dan saudara dalam kasih dan kemurahan Tuhan akan terus naik mengatasi badai dalam kehidupan saudara. Bangkitlah menjadi pemenang. Sebab terang Tuhan terbit atasmu, terang Tuhan ada di atasmu, dan engkau sanggup untuk hidup lebih dari pemenang. Haleluya. Biar ini akan terus memberkati kita. Bangkitlah terus, jadilah terang, jadilah kuat, jadilah menang. Tuhan memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin.